tidak viral maka tidak ada keadilan. Itu menjadi hal yang menyedihkan bagi penegakan hukum. Akan digunakannya penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, dan itu masyarakat yang akan menjadi korban. Ada sedikit harapan ketika Presiden Prabowo mengumumkan tentang nomenklatur pemerintahannya. Pak Prabowo mencoba memisahkan tentang hukum dan HAM dan politik menjadi dua menteri koordinator. Itu satu hal yang menarik. Karena negara kita negara hukum. Yang kemarin namanya Menko Polhukam, Politik Hukum dan Keamanan. Sehingga seolah-olah hukum menjadi bagian, maaf, yang kemarin Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik dan Hak Asasi dan Keamanan, ya. Yang saat ini dipisah hukum dan HAM dan politik dan keamanan. Ini menarik sekali. Dengan demikian mencoba dipisahkan tentang hukum dengan politik. Ini sebuah upaya yang bagus. Tapi kemudian saya lihat tentang menteri-menteri teknis apa yang ada di dalam. Ternyata kejaksaan dan kepolisian ada di politik hukum, menteri koordinator politik dan keamanan. Tidak berada di hukum, menteri koordinator hukum dan HAM. Bagi saya tentang masalah polisi ada di sana, ada dua hal. Satu, memang polisi menjaga tentang keamanan. Mungkin sedikit bisa disangkutkan, tetapi menurut saya polisi adalah pelaksana teknis dari penegakan hukum. Kalau kejaksaan jelas itu pelaksana teknis dan dari penegakan hukum. Menurut saya paling tepat kalau ingin menegakkan, mengembalikan citra Indonesia sebagai negara hukum, memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, menempatkan kejaksaan, setidaknya kejaksaan ada di Menko Hukum dan HAM. Dan bagus sekali Menko Hukum dan HAM di sana ada Bang Yusril. Dia pengacara, dia advokat senior, super senior, ada Bang Oto. Setiap advokat senior pasti akan tahu permainan-permainan mafia peradilan di sana. Sehingga kalau itu ditempatkan di sana, kemarin Pak Yusuf mengatakan bahwa akan mengembalikan penegakan hukum yang baik, itu akan tahu tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di mana-mana. Ya. Kemudian kelanjutan dari komisi-komisi yang ada. Saya menilai tentang keadaan Kompolnas periode yang kemarin itu hampir tidak punya gigi sama sekali. Ya. Demikian juga dengan Komisi Kejaksaan, hampir tidak pernah kelihatan beritanya. Apa yang dikerjakan jadi tidak tahu. Ya. Sedangkan KPK saat ini juga mengambang. Belum ada pembentukan yang baru. Dalam posisi-posisi semacam ini, saat ini terjadi penegakan hukum yang namanya OTT, terutama banyak dilakukan oleh kejaksaan. Saya hanya khawatir penegakan hukum saat ini dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka kembali lagi akan digunakannya penegakan hukum untuk mencapai tujuan tertentu, dan itu masyarakat yang akan menjadi korban. Kalau dulu di zaman 98 seringkali dilakukan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dilakukan dengan demo-demo. Saat ini saya lihat mulai berkurang walaupun masih ada demonya. Tapi masyarakat akan menggunakan media sosial yang namanya viral. Bahkan tadi saya katakan tidak viral maka tidak ada keadilan. Itu menjadi hal yang menyedihkan bagi penegakan hukum. Seharusnya tidak usah diviralkan. Penegakan hukum itu berjalan sebagaimana yang dikehendaki.
Jangan sampai penegakan hukum menjadi tumpul ke bawah atau kepada sekelompok orang dan tajam kepada sekelompok orang yang lain. Ya. Kita mempunyai kedudukan hukum yang sama. Jadi harusnya penegakan hukum sama. Bahkan ada yang mengusulkan bahwa Hakim Agung dilakukan seleksi ulang. Itu baik. Persoalannya bukan pada masalah seleksi ulang. Pengawasan juga menjadi persoalan. Bagaimana pengawasan kejaksaan selama ini? Harus ada transparansi. Ada penghargaan bagi jaksa baik. Dan ada hukuman bagi jaksa nakal. Demikian juga di polisi. Saya seringkali mendengar dari teman-teman bahwa seandainya jaksa itu terdakwanya bebas, itu akan mengurangi penilaian konditor. Saya nggak tahu ini betul atau tidak. Kalau itu terjadi sangat menyedihkan. Fungsi jaksa adalah menegakkan hukum. Menegakkan hukum berarti belum tentu menghukum orang, bisa membebaskan orang. Seperti kasus dari Landak Jawa, kalau perlu bebas ya bebas. Bahkan seharusnya tidak perlu dibawa ke pengadilan. Fungsi polisi juga sama. Saya dengar katanya kalau kasus tidak bisa naik dan sebagainya disetujui oleh kejaksaan, itu kemudian ada penilaian tertentu. Ini juga menurut saya sistem yang salah. Melanjutkan kasus yang terpenting adalah proses dan alat bukti yang ada. Bukan pada outputnya. Sehingga proses-proses pengawasan ini harus menjadi perhatiannya. Demikian juga di pengadilan. Proses pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah hal-hal yang dapat terjadi. Dan pada bagian terakhir, saya akan menguraikan tentang kasus saya yang saat ini pada proses kasasi. Ya. Bagaimana putusan nanti? Saya akan cerita tentang pertimbangan hukum dari pengadilan setempat, yaitu Purwokerto.